Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pencinta kereta api. Hari ini hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023. Saya sedang berada di halaman depan Balai Yasa Manggarai. Hari ini saya akan menghadiri acara open house sesi kedua di Balai Yasa Manggarai Jakarta ini, teman-teman. Sedangkan untuk sesi pertamanya itu dilaksanakan pada tanggal 28, 29, dan tanggal 30. Sedangkan saya mendapat kesempatan di season kedua ini. Open house Balai Yasa Manggarai Jakarta ini dilaksanakan berkaitan dengan hari ulang tahun UT KAI yang ke-78. Ya, terlihat di depan Balai Yasa Manggarai ini sudah banyak sekali para pengunjung yang akan mengikuti open house di Balai Yasa Manggarai ini. Untuk undangannya ini dilakukan secara online ya teman-teman. Nah, ini adalah suasana ketika para pengunjung atau para undangan ini melakukan registrasi di depan Balai Yasa Manggarai. Setelah registrasi selesai, maka para pengunjung diberikan semacam gelang untuk menandakan bahwa para pengunjung ini adalah tamu undangan yang mengikuti secara online. Ya, terlihat para pengunjung open house ini sangat antusias ya. Bukan saja tamu undangan yang mendapatkan undangan secara online, di sini juga ada undangan dari komunitas dan juga para pengunjung yang tidak kebagian mendapatkan undangan online di sini bisa mendapatkan undangan secara go show. Baiklah teman-teman, saya sudah berada di dalam area dari Balai Yasa Manggarai Jakarta ini. Nah, kita sebentar lagi akan mengikuti mini tour yang akan dilakukan oleh Balai Yasa Manggarai. Tapi sebelumnya kita harus antri dulu untuk mendapatkan helm atau pelindung kepala, karena memang syaratnya untuk bisa masuk ke Balai Yasa Manggarai ini memang kita harus memakai pelindung diri ya, seperti helm, dan juga diwajibkan memakai sepatu. Jadi tidak dibenarkan para pengunjung itu menggunakan sandal. Nah, mini tour ini adalah salah satu kegiatan yang ada di open house Balai Yasa Manggarai ini. Jadi para pengunjung dipersilahkan untuk melihat-lihat kegiatan-kegiatan yang ada di dalam bengkel kereta ini. Yang ini mungkin tidak akan bisa kita berkunjung ke sini atau kita bisa lihat setiap hari ya. Ini hanya pada event-event atau acara tertentu aja, seperti yang saat ini ya, open house dari Balai Yasa Manggarai ini. Nah, ini kita sudah berada di dalam bengkel kereta yang khusus untuk memperbaiki sistem kelistrikan yang ada di gerbong atau di kereta api, seperti junction box ini. Juga ada untuk pendingin atau AC yang ada di dalam gerbong kereta. Junction box sendiri adalah berfungsi untuk menyambungkan aliran listrik dari gerbong satu ke gerbong yang lainnya yang berasal dari sumber listrik yang ada di kereta pembangkit. Dan ini ada panel-panel untuk semboyan 21, kemudian ada speaker, juga ada lampu ruangan di dalam gerbong, dan ada panel-panel listrik yang biasa kita saksikan di rangkaian kereta pembangkit ya. Ya, dengan adanya kegiatan open house Balai Yasa Manggarai ini diharapkan para pengunjung mengerti dan paham semua tentang kelistrikan yang ada di gerbong kereta. Dan bukan hanya itu, kita pengunjung open house Balai Yasa Manggarai juga ini disajikan dengan beberapa kereta-kereta yang mulai atau yang sudah langka ya, yang sudah ada dari sejak zaman Belanda. Seperti contoh ini adalah kereta crane yang sudah ada dari tahun 1916 ya. Dan mungkin ini adalah kereta crane yang biasa dulu digunakan pada saat zaman Belanda ya. Dan ini masih tersimpan rapi ya di Balai Yasa Manggarai ini.
Nah, teman-teman, sekarang kita diarahkan untuk masuk ke bagian roda dan bugi yang biasa ada di rangkaian atau gerbong kereta api. Nah, di sini kita lihat banyak bermacam-macam roda kereta atau bugi yang mungkin secara awam kita tidak mengenal ya, atau tidak paham. Tapi begitu kita melihat bentuk dari roda kereta dan bugi ini, baru kita paham ya, tahu bahwa inilah rangkaian atau bagian yang terpenting di suatu rangkaian gerbong kereta. Seperti yang ada di depan saya ini adalah bugi jenis K8 yang biasa disematkan di gerbong kereta yang memiliki tanda F. Ya, untuk kecepatan maksimalnya ini 120 km per jam. Jadi kalau teman-teman sering naik kereta melihat ada tanda atau train mark F yang ada di biasanya itu dekat pintu ya, gerbong atau rangkaian kereta api, tanda F. Nah, itu berarti rangkaian tersebut atau gerbong tersebut memakai bugi jenis K8 yang bisa dipacu di atas sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Nah, ini saya tertarik dengan bugi tipe K2 ini ya. Nah, bugi tipe K2 ini mungkin sudah jarang dipakai di rangkaian kereta, karena bugi ini hanya bisa dipacu di kecepatan sekitar 45 km per jam saja, teman-teman. Nah, di sini juga ada bugi K10. Nah, bugi K10 ini biasa juga disematkan di gerbong atau rangkaian kereta api yang memiliki train mark F atau tanda F. Karena bugi K10 ini bisa dipacu hingga sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Nah, di sini juga ada bugi tipe K5. Nah, bugi K5 ini biasanya disematkan di rangkaian atau gerbong yang mempunyai merek D ya. Biasanya ini ada di kereta-kereta lokal ya, karena kecepatannya ini hanya sampai di 90 km per jam. Nah, di sini juga kita bisa lihat berbagai macam tipe per atau pegas yang untuk peredam guncangan ya di setiap buginya. Dan di sini juga kita lihat ada kanvas rem untuk kereta ya. Nah, ini mungkin kalau selama ini kita nggak terlalu memperhatikan atau melihat kanvas rem kereta itu bentuknya seperti apa. Nah, di acara ini kita bisa lihat ya, bisa kita lihat sendiri ya bagaimana bentuk dari kanvas rem dari sebuah rangkaian kereta api ya. Nah, itu dia teman-teman, kita bisa lihat rangkaian gerbong kompartemen untuk suite class yang nantinya akan disematkan di rangkaian kereta Bima atau Biru Malam. Tapi sayang, rangkaian suite class dari kompartemen ini belum bisa dikunjungi ya oleh para pengunjung yang ada di Balai Yasa Manggarai ini. Nah, sekarang kita masuk ke workshop genset ya. Nah, genset ini adalah mesin pembangkit yang biasa ada di dalam kereta pembangkit untuk menyuplai arus listrik di dalam satu rangkaian kereta. Ini kuat buat kereta. Kalau ini untuk KMP 3 A3. Tapi kalau dipaksa buat kayak kantor 18 itu gimana? Nah, jadi untuk pemakaian kereta itu sendiri butuh dayanya berapa? Sebesar A3 itu 10 kW. Nah, ini kan kapasitasnya 120 kW. Jadi dia mampu narik 12 rangkaian. Nah, nanti kalau misalkan mau pakai K1 30 kW hanya mampu narik 4. Dia mampu cuma terbatas.
Ya, di bagian genset ini atau kereta pembangkit kita bisa saksikan atau kita bisa lihat berbagai tipe mesin genset atau pembangkit yang disesuaikan dengan kapasitas dari listrik suatu rangkaian. Nah, ini dia. Sebenarnya saya pengen banyak sekali bertanya-tanya tentang mesin genset ini ya, tapi karena tour guide-nya ini sudah mengarahkan kita untuk ke bagian lain. Ya, nah sekarang kita akan masuk ke bagian body workshop. Nah, body workshop ini biasanya untuk perawatan atau maintenance dari gerbong atau rangkaian kereta api. Di sini banyak sekali kita lihat rangkaian-rangkaian atau gerbong-gerbong kereta api yang sedang dipajang ya di bagian workshop ini. Nah, di Balayasa Manggarai ini juga tersedia rangkaian ekonomi yang sekarang atau belakangan hari ini sedang viral ya, yaitu rangkaian ekonomi K3 Next Generation. Nah, rangkaian K3 Next Generation ini merupakan produk terbaru ya yang dari PT KAI Indonesia. Jadi rangkaian atau gerbong K3 Next Generation ini itu sudah dimodifikasi ya untuk jumlah kursi yang tadinya berkapasitas 80 tempat duduk kini menjadi 72 tempat duduk sehingga memberikan kesan yang lebih luas lagi. Kursi yang digunakan juga dapat disandarkan ya atau ada fasilitas reclining dan juga bisa diputar atau di revolving seperti kursi pada kereta eksekutif. Selain itu, pada interior kereta juga ditambahkan PIDS ya atau Public Information Display System yang dapat menampilkan jam dan suhu yang ada di pojok kiri dari gerbong ini. Nanti kita bisa lihat ya bentuk dari PIDS ini ya. Selain itu juga ada fasilitas yang umumnya ada di setiap gerbong, yaitu ada stiker atau colokan listrik untuk mengecas HP atau gadget. Ya, seperti yang teman-teman lihat ini memang suasana di dalam gerbong K3 ini memang benar-benar layaknya sebuah rangkaian kereta eksekutif ya, tapi ini merupakan kelas ekonomi. Nah, ini dia bentuk dari kursinya yang bisa di reclining ya. Nah, di sini ada tombol untuk memaju mundurkan dari sandaran kursi ini. Dan ini betul-betul nyaman sekali ya kursinya ini. Dan warnanya pun cukup cantik, biru ya. Nah, ini dia. Dan handle-nya, pegangannya juga ini bisa dikeatasin ya, jadi bisa lega ya. Nah, di bagian bawah kursi ini ada tombol atau pijakan yang fungsinya adalah untuk memutar kursi ini. Jadi kursi ini bisa diputar ya, bisa disesuaikan dengan arah laju kereta. Atau misalnya teman-teman rombongan berkeluarga mau saling berhadap-hadapan pun ini bisa disesuaikan ya. Nah, ini adalah bentuk dari PIDS tadi yang saya sebut ya, Public Information Display System atau PIDS, yang dapat menampilkan jam dan suhu yang ada di dalam ruangan K3 Next Generation ini, teman-teman. Nah, di sini juga kita lihat gerbong atau kereta priority dan kelas eksekutif, tapi sayangnya yang priority ini pengunjung tidak bisa masuk ya. Jadi tidak bisa menyaksikan bagian dalam dari gerbong atau kereta priority ini. Nah, di sebelah kirinya ini ada gerbong atau kereta kelas eksekutif ya, teman-teman. Di sini juga ada gerbong untuk kereta penolong ya atau kereta rescue. Nah, biasanya gerbong atau kereta penolong ini akan dipakai apabila terjadi
insiden atau kerusakan atau kecelakaan pada sebuah rangkaian kereta api. Nah, ini dia yang paling seru teman-teman. Kita para pengunjung workshop atau Balai Asa Manggarai ini, kita diberi kesempatan untuk menaiki suatu sarana atau alat yang biasanya ini dipakai untuk memindahkan gerbong kereta api ya, dari satu bengkel ke bengkel yang lainnya. Ya, ini unik banget nih. Oke, nanti kita rasakan bagaimana sih sensasinya naik sarana atau alat yang biasa untuk memindahkan gerbong kereta api. Apa ganteng? Pak, maaf tangkir ya Pak ya. Nah, kini kita di depan sana Pak. Ini tuh Pak. Depan masjid ya. Yang paling menarik di open house Balai Asa Manggarai ini ya teman-teman, itu adanya dua kereta unik, dua kereta kuno yang sudah ada dari sejak zaman Belanda, yaitu kereta ukur dan kereta mewah Joko Kendil. Nanti kita akan masuk ke dalam dua kereta unik atau dua kereta kuno ini dan kita akan review satu-satu. Yang pertama nanti kita akan masuk ke dalam kereta ukur DIN U25301 dan nanti baru kita review kereta mewah, kereta unik di zaman Belanda yaitu Joko Kendil atau SI03801 ini teman-teman. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam kereta ukur kuno atau kereta ukur DIN dengan nomor bodi U25301. Yang dahulunya kereta ukur ini adalah milik Jawatan Kereta Api SS Staatssportwagen. Dan ini termasuk jenis kereta seri 7000 yang mempunyai panjang 14,5 meter dengan rangka besi baja berdinding kayu buatan pabrik Bennes yang ada di Haarlem, Belanda.
Kereta ukur ini beserta peralatan kunonya ini pertama kali tiba di Jawa itu tahun 1924 dalam kondisi terpisah dan disambung di Balayasa Manggarai ini, teman-teman. Kereta ukur ini dulunya berfungsi untuk mengukur kekuatan lokomotif pada saat menarik kereta ukur. Sedangkan kereta ukur ini mulai beroperasi di tahun 1925. Kereta ukur telah banyak mengukur gaya tarik berbagai lokomotif ya, seperti tipe C30, C50, CC50, DD50 sampai dengan tipe D52. Pada tahun 1955, kereta ukur ini juga mulai mengukur performa lokomotif diesel yang pertama, yaitu CC200. Setelah itu berturut-turut juga mengukur lokomotif diesel seri BB300, BB200, BB301 sampai dengan lokomotif CC201 pada tahun 1984. Dan yang terakhir, kereta ukur ini sempat mengukur kekuatan dari lokomotif CC204 pada tahun 2006. Nah, setelah tadi kita mereview kereta ukur, sekarang kita akan mereview kereta yang tidak kalah uniknya, yaitu kereta istimewa Joko Kendil. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah suasana di dalam kereta Joko Kendil ini. Kereta Joko Kendil ini memiliki fasilitas ruang rapat dengan kursi bundar tanpa sandaran dan meja berbentuk oval. Kursi bundar juga dipercantik dengan ukiran khas Jawa. Selain itu tersedia juga minibar yang cukup luas. Dan tidak hanya itu, kereta ini juga dilengkapi dengan fasilitas karaoke, audio video yang lengkap dengan TV layar datar 36 inch. Sekaligus dapat digunakan sebagai media presentasi. Serta toilet yang mewah. Kapasitas kereta ini adalah 20 orang. Ya, kereta Joko Kendil ini merupakan kereta yang dibeli oleh perusahaan kereta api SS Staatspoortwegen pada tahun 1938 dari pabrik Benes di Belanda. Kereta ini dibeli dengan tujuan untuk melengkapi kereta mewah Nacht Express. Ya, kereta Joko Kendil ini terdiri dari dua kereta yang juga diberi nomor baru, yaitu IW3821 dan IW38221. Kereta IW38212 merupakan kereta bekas kereta penumpang, sedangkan kereta IW38221 merupakan bekas kereta penolong ya. Sedangkan nama Joko Kendil sendiri diambil dari hikayat seorang putri kerajaan Brawijaya yang jatuh cinta pada Joko Kendil, seorang pemuda dari kalangan masyarakat biasa. Nah, di dalam kereta Joko Kendil ini juga banyak fasilitas-fasilitas yang tidak kalah ya dengan hotel bintang 5. Kereta ini dilengkapi dengan penyejuk udara serta meja dan kursi yang bisa diubah posisinya. Selain itu tersedia juga LCD 36 inch minibar dan juga peralatan-peralatan hiburan lainnya. Nah, ini ruang kompartemen atau ruang tidur yang ada di dalam kereta Joko Kendil ini, teman-teman. Nah, ini adalah ruangan penumpang yang ada di dalam kereta Joko Kendil ini. Ruangan penumpang ini dilengkapi juga dengan fasilitas hiburan lainnya seperti TV 36 inch, kemudian karaoke, dan bangkunya ini juga bisa dirubah-rubah posisinya sesuai dengan keinginan para penumpang. Sedangkan untuk kapasitas dari kereta Joko Kendil ini hanyalah 20 orang dengan 3 sofa dengan kapasitas masing-masing 3 orang. Selain itu terdapat juga ruangan dengan 10 tempat duduk yang nyaman. Yang unik dari kereta ini adalah terdapat ruang balkon agar penumpang dapat melihat panorama atau pemandangan ke arah belakang. Ruang balkon ini juga dilengkapi dengan sofa dengan kapasitas 3 orang. Dan ruang balkon ini itu letaknya di ujung dari rangkaian kereta Joko Kendil ini. Nanti kita akan lihat. Nah, ini dia ruang balkon ini. Jadi ini bisa melihat ke belakang dari akhir rangkaian kereta ini, teman-teman. Dan kereta Joko Kendil ini dulunya sering sekali dipakai oleh pejabat-pejabat negara atau tamu-tamu negara untuk menikmati perjalanan dengan menggunakan kereta istimewa Joko Kendil ini.
Baiklah teman-teman, tadi sekelumit tentang dua kereta unik yang ada di Open House Balai Yasa Manggarai ini. Kereta ukur DIN 25301 dan kereta Joko Kendil. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah terus mendukung channel Jin Western ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kritik dan saran teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rel. Keyboard turun. Keyboard turun. Gimana mulai? Oke.